Butuh bantuan, kek? Tidak usah. Sepertinya mau hujan deras. Itu kereta gandengan lewat, kek. Hah? Apa? Itu truk yang pakai gandengan lewat. Gandengan lagi. Nanti roboh jembatan ini. Bukankah sekarang gandengan dilarang lewat sini? Lalu, Ya, seharusnya peraturan itu dipatuhi. Malah ketawa. Kalau begitu, apa guna larangan? untuk dilanggar. Dan kalau sudah dilanggar, Negara punya kesibukan, kek. Dan kesibukan itu namanya bernegara. nah, kali ini suara itu adalah suara gluduk. Apa? Itu loh, gluduk. Biasanya itu tanda tak lama lagi hujan akan turun. Sialan! Yon! Yon! Yone! Apa, Mbak? Percuma dandan. Kenapa? Itu loh, kata Bang Marco mau turun hujan. Hujan? Belum tentu juga hujan turun. Belum tentu. Memangnya kau pawang hujan? Dengarkan baik-baik. Yang belum tentu itu, kita bisa makan malam ini, Yun. Sekedar pengisi perut saja. Ini juga kan hampir masak. Banyak-banyak terima kasih, Bang. Aku sudah bosan dengan lampu siap yang kau pungut tiap hari di tepi pasar sana. Lampu siam setengah busuk, campur bawang pres setengah busuk, campur ubi dan jamu ngambang. Aduh, aku sudah bosan, Bang. Tidak. Malam ini aku benar-benar ingin makan yang enak. Sepiring nasi putih panas, sepotong daging rendang dengan bumbu yang kental berminyak-minyak.
Gimana? Ongkos. Pakai kesepakatan dengan tukang becaknya ya? Becak jahanam. Wah, kok jahanam? Alah, aku udah tahu. Pasti sama si tukang becak yang hitam itu lagi kan? Hitam manis dong. Oh, jadi Mas kenal dia? Mas cemburu? Masa? Eh, sabar dikit Bang. Apa-apaan ini? Hah? Memang sejak kapan si Yuni ini hanya milikku saja? Kau ini sebenarnya apa, Bang? Siapa? Berani-beraninya cemburu. Laki-laki tak tahu diuntung. Sudah, Mbak. Apa yang sudah? Aku ingin tanya kau. Memang sejak kapan kau ini tunangan resminya? Atau istri-istrinya? Atau malah budi-budinya? Enggak, Mbak. Mentang-mentang semua main rusuh di sini. Rusuh. Aku pun punya saham dalam kehidupan di sini. Saham. Saham katamu. Sampai sekarang saja, Abang masih sering menikmati saham yang semuanya setengah busuk itu. Labu siam, bawang pre, beras kenir, dan ubi yang setengah atau bahkan semua busuk itu. Dan itu kau anggap senilai dengan tubuh panas wanita semalam suntuk. Abang anggap apa di ini? Abang anggap apa akan wanita ini? Sudahlah. Kalau kalian tak segera berhenti cekcok, kakek khawatir. Nama Raden Jakarta ini sebentar lagi akan disebut di sini. Yon, Nasi putih sepiring. Oh, sepotong daging rendang dengan bumbu yang kental berminyak-minyak. Telur balado. Segelas penuh teh manis panas. Dan sebagai penutup, sebuah pisang raja yang warnanya kuning kemas-kemasan. iya tuan-tuan. Semua itu akan kami nikmati malam ini. Cara apapun akan kami jalani. Asal kami dapat memakannya malam ini. Ya, malam ini juga. Yuk, Mbak.
putih sepiring. Rendang, telur. Terus apa lagi, Kek? Teh manis panas. Pisang raja. Warnanya kuning tuh masak. Masih ada. Aku heran. Kakek kok masih hafal semuanya itu? Apa apa? Rendang, telur, pisang raja segala. Loh, kenapa harus dilupa? Setelah bertahun-tahun kita hidup begini. Ada butuh. Yang terakhir kan kakek sendiri yang memisahnya. Oh iya. Nah, ini dengar baik-baik. Untung rokokmu yang kuisap tadi siang itu bisa aku lupa. Tapi bagaimana bisa aku melupakan nasi putih, rendang, telur, pisang raja? Tidak bisa, nak. Sama seperti tidak bisanya aku melupakan ranjang kanak-kanakku dulu. Melupakan bubur merah putih yang sangat sukai. Ketika ibuku meletakkanku hingga tidur, melupakan waktu sampai mandi. Kemudian meletakkanku untuk tidur. Dengar cerita-cerita wayangnya tentang Gatot Kaca yang perkasa. Tentang Dewi Sinta. Tentang Itulah, Kek. Kau ngantuk. tidak. Aku seolah kembali
Kalau kita sengsara berlarut-larut, kenanganlah yang menjadikan kita menemukan diri kita dalam bentuk perempuan-perempuan. Kenanganlah yang menjadi beton bagi congkakan diri kita yang sering salah dianggap oleh masyarakat dan oleh diri kita sendiri. Sebagai harga diri dan ini aku bertanya padamu, nak, di manakah lagi harga diri di kolong jembatan ini? Semua perusahaan ini tak bakal ada, Kek. Kalau kita bekerja, punya cukup kesibukan. Semua kenangan, harga diri yang Kakek sebutkan tadi adalah justru masalah yang hanya ada bagi diri manusia-manusia seperti kita ini. Kalau tidak salah, bukanlah kamu sering cari kerja ya? Ya, tapi tak pernah dapat. Alasannya, Masyarakat punya prasangka-prasangka tertentu terhadap jenis manusia seperti kita ini, Kek. memangnya kita manusia jenis apa? Masyarakat telah memiliki keyakinan yang berakar dalam bahwa jenis manusia berdandanan seperti kita ini sudah tak mungkin bisa bekerja lagi dalam arti yang sebenarnya. Kalau begitu, menurut mereka, kita bisa apa lagi? Tidak banyak, Kek. Barangkali sekedar mempertahankan hidup, tak sekedar tidak mati saja dengan bahan kotor kita yang kita tenadakan kepada siapa saja, ke arah mana saja. Mereka anggap kita ini sebagai suatu kasta tersendiri, kasta paling hina, paling rendah. Sekiranya mereka tahu apa kemahiranmu, nak, Jangan kecualikan aku, Kek. Kakek dan aku kan sama-sama termasuk mereka yang setiap saat siap untuk melakukan apa saja atau dapat meninggalkan kedudukan sebagai manusia gelandangan di sini. nampaknya mereka sama sekali tak sudi memberikan kesempatan itu. Tampang kita saja sudah cukup membuat mereka curiga. Habis, tampang bagaimana lagi yang dapat kita perlihatkan kepada mereka? Ya, selain tampang kita yang ini juga, bahwa sepertinya tampang kita ini tampaknya kurang menguntungkan, kurang segar, kurang berdarah. Salah kita, Kak, bahwa dari tubuh dan pakaian kita menyusup uap yang pesing, uap dari air kali yang buta di kolong jembatan ini. Salah kita, Kak, ini. Hukum masyarakat memang begitu. Kalau mau melamar kerja,
Kalau aku memiliki setelan gambar dengan sepatu dari kulit, dasi sutra, dan rambut kuku belur dengan minyak luar negeri, kakek yang terhormat, apakah masih di kolong jembatan ini tempatku? Apakah masih manusia gelandangan namanya aku? Ya, di mana mesti dimulai? Di mana mesti berakhir? Bagi orang seperti kita ini. Dunia gelandangan adalah suatu lingkaran setan, kek, yang tiap hari tampaknya kian keker, juga kian angker. Satu-satunya lagi yang bisa menolong kita ya hanyalah kebetulan dan nasib baik saja. Menanti-nantikan kedatangan kebetulan bernasib baik. Itu yang kita lakukan sehari di kolong jembatan ini. Satu persatu kelak kita semua akan berakhir dengan terapung di sungai yang ketek ini. Mayat kita yang telah busuk akan dibawa oleh kuli-kuli kota Praja ke RSUP, lalu ditempeli dengan tulisan tercetak, tak dikenal. Kita dikubur tanpa upacara, cukup dengan kuli-kuli RSUP. Atau paling-paling nanti mayat kita disediakan sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Menanti-nantikan kedatangan bernasib baik. Itu yang kita lakukan sehari di kolong jembatan ini. Dan dengan mayat kita masih dapat menjadi pahlawan tak dikenal. Lewat ilmu membedah tubuh bagi mahasiswa kedokteran. Tanpa kita, apa jadinya dengan kemanusiaan nantinya? Oke, itu saja. Kasihan. Tidur si Lima. Ada buntung. Ike, jangankan buntung, rokok sembuhan pun ada. Aku juga membawa nasi rames 4 bungkus. Nah, nasi rames. Kau tak merampok kan hari ini? Syukur, belum sejauh itu aku perlu merendahkan diriku, kek. Kata orang, tak ada yang lebih rendah lagi dari gelandangan. Siapa yang mau memakan pemitaran itu di kepalamu, ha? Sabar, sabar. Mana nasi ramesnya? Katakan 4 bungkus. Aki, sini. Oh, Anda tahu rupanya. Dia ini, Aki namanya. Tadi kujumpai lagi nangis di pintu pelabuhan, mencari suaminya. Setengah mati aku mengitari pelabuhan, namun suaminya tetap tak ketemu.
Maksudku klasik. Nah, tapi ya bukan klasik saja yang boleh naik kapal kan? Dugaanku begini. Dia menyuruh anak ini menunggu di pintu pelabuhan. Lalu dia masuk. Kemudian dia keluar dari pintu lain. Terus pergi tak kemana. Terhadap dugaan kakek itu, bisa saja kuhadapkan dengan dugaan-dugaan lainnya, kek. Dugaan orang luar biasanya lebih berdasar. Firasat atau pengalaman nih, kek? Dua-duanya. Aku sendiri kan mantan klasik kapal. Di mana-mana kawin ya, Kek. Selalu meninggalkan pengantin-pengantin baru dengan janji-janji setinggi langit. Sudah. Oh iya, mana seharusnya? Ramos beneran, Kek. Kok bisa? Dua orang lagi mana? Biasa. Dinas. Dan aku jatuh tempat tadi. Hidung gelap selalu ada di setiap musim. Ada telur. Dan daging rendang. Rupanya pukulan hari ini besar juga. Tidak ada pukulan apa-apa hari ini. Selain aku telah mendapatkan psikotku. Persekot, Ya, psikot. kau diterima. Ya, Berarti sebentar lagi kau akan menjalani kami. Bapak pergi. Aku ingin pergi berlayar, kek. Berlayar. Dia ini baru saja diterima sebagai kasih kapal. Sudah lama dia melamar, tapi baru hari ini dia diterima. Dan tadi dia menjual sekot. Itu artinya sebagian membaiki muka. Itu wajah di kapal. Dan dari waktu sebanyak itu diberikannya kami ramus-ramus ini. Jelaskan sudah bagi kau. Ini, kek, pokoknya. Mak, kau yakin? Kapal itu kan keras. Dan kau perempuan. Lalu, selama ini hidup kita lembut. Memangnya kenapa kalau aku perempuan? Dunia ini ada aturannya, Mar. Aku tahu. Kalau kau
perempuan. Ini soal tempatmu. Tempatku? Sejak kapan dunia ini memberi kita tempat? Asli dan ini pernah bilang kepadaku, mereka harus menikah supaya diakui. Dan kau menunggu kerja yang akan datang. Aku tidak menunggu. Kalau dunia tak siap lihat perempuan berdiri di gelandang, itu bukan urusanku. Aku tak pergi sebagai seorang perempuan. Aku pergi sebagai seorang pekerja. Dan kalau kau dihancurkan di sana, Lebih baik dihancurkan ombak kan daripada menusuk di sini. Mbak, laut tadi besar ya? Iya, tinggi. Berarti jauh lebih besar dari kampung saya. Ya, jauh lebih besar. Kalau begitu, orang bisa hilang di sana. di sana Apa jangan-jangan suami saya juga hilang? Oh, jelas. Dia bilang hidup saya akan berubah setelah menikah. Ya, memang berubah. Ini tingginya, Mbak. Baru juga malam pertama. Kalian setiap malam tidur di bawah jembatan ini. Tidak dimarahi pemiliknya ya? Ya, kalau jembatan ini ada pemiliknya, kami sudah lama diusir. Mbak, apa sih? Kalau naik kapal, kita bisa melihat ikan. Ya, kadang-kadang. Saya belum pernah lihat laut dari dekat. Waktu kecil, saya cuma lihat dari gambar kalender. gambar apa? Ada kapal besar, mataharinya merah, ada airnya biru sekali. Saya kira setelah menikah saya akan melihat laut sungguhan. Alah ditinggal di pintu pelabuhan. Oh iya, Mbak. Kalau Mbak bertemu suami saya di laut, tolong bilang ketiga ya, Mbak. Koper saya masih dia bawa. Di dalamnya ada baju saya. Saya yang menjahit sendiri. Kan sayang kalau hilang. Orang yang pergi naik kapal, apa mereka ingat orang yang ditinggalkan? Mbak, kalau Mbak sudah di laut, jangan lupakan orang yang Mbak tinggalkan ya. Jembatan ini buat ya, Kek? Iya nak,
menginap satu malam ini saja. Lalu besok bagaimana? Baiknya adik pulang saja ke kampung. Kampung? Kalau aku boleh bertanya, kenapa kalian tidak pulang saja ke kampung masing-masing? Iya ya. Mengapa kita tidak pulang saja ke kampung kita masing-masing? Ngapain dia? Mana Ani? Bani. Bani akan pulang lagi kemari. Dia sudah berkasih baik. Abah untuk yang selama ini jadi langganannya. Nanti karena polisi berkata bakal mengambil Bani. Dan dia setuju. Di kantor polisi. Siapa? Dari Ani. Ada penghuni baru. Seperti tahu saja, Mbak Ani tak pulang lagi kemarin. Kata siapa penghuni baru? Dia tamu malam kita di sini. Oh, nih kek, nasi rames. Nasi rames lagi. Ada daging rendang. Juga telur. Dan ini pisang raja sesisir. Ada saja si Ani. Mbak Ani cuma mau penuhi janjinya saja pada kalian. Nih. Tadi juga sudah nasi rames. Lauknya juga sama. Dari siapa kek? Tuh, besok dia berlayar. Berlayar. Jadi, bakal diterima. Aku sangat gembira, Mbak. Untuk Mbak, untuk kita semua. Besok Mbak benar-benar berlayar. Ya, kalau tidak ada halangan apa-apa. Kemarin esok, aku sudah harus berada di kapal. Sore-sore berlayar. Berlayar kemana, Mbak? Ya, pokoknya berlayar. Pergi jauh dari tempat ini. Tiap tempat pastilah lebih baik dari kolong jembatan ini. Oh iya. Kenapa nggak dimakan, kek? Entah. Malam ini selera aku tak terangsang. Karena berkah besar ini
Tapi itu hanya perasaanku saja. Entah dengan kalian. Mungkin persis denganku. Diberi makan yang enak-enak dulu. Setelah itu dikirim ke tiang gantungan. Ah, kakek ada-ada saja. Memangnya separah itu ketegangan yang disebabkan oleh perpisahan, Kek? Bahkan lebih parah dari kematian sendiri. Dan mengapa kita para gelandangan seolah tak mengerti akan hal itu? Terus lanjut aku ulang kali. Sekeluar kami berdua tadi dari sini. Kebetulan tukang becak kenalan kami lewat. Oh, kebetulan. Pasti sudah lama kan dia menanti kalian. Kau kenapa? Apa kau tak tahu? Mereka dengan tukang becak itu telah membentuk suatu usaha yang namanya becak komplit. Kalau tidak salah, di suatu restoran yang besar dikit ada menu yang namanya beef before complete. Lipstick komplit, Kek. Akhir-akhir ini aku juga membaca tulisan di koran tentang Patriot komplit. Sekarang semuanya serba komplit, tapi rasanya kok makin serba kurang saja. Cak, becak komplit itu apa? Ya becak, tapi komplit dengan wanitanya untuk plesir. Malah si tukang becak telah komplit mengatur di mana tempat plesirnya, ongkos sewanya, ongkos angkutannya, dan seterusnya. Pokoknya selesai semuanya sang tamu tinggal bayar biaya yang komplit itu. Oh, sama waktu kakek jadi ngasih kapal dulu ya? Kalau tidak salah, pembayaran itu namanya all in. Semuanya sudah termasuk. Ya, ongkos hotelnya, ongkos makan-makannya, sama ongkos nabung-nabungnya. Bahkan ada ongkos untuk memilih wanitanya. Lalu besoknya kita diantar ke taksi biar tidak terlambat balik ke kapalnya. Tapi kemana mereka melakukan semua pembayaran itu, Kek? Kan sudah dikatakan tadi, ke si tukang becaknya saham dia yang paling besar. Maka dari itu, dia yang menentukan berapa yang boleh diterima si wanita. Adil ya dia? Ya, kalau itu sih tergantung bagaimana tukang becaknya. Tapi kadang-kadang dagangannya itu tidak laku. Walau dia sudah muter-muter beberapa kali. Dalam kasus yang demikian, si tukang becak biasanya akan memberi pinjaman pada si wanita. Jika dia sendiri tidak punya, ya melarat dia. Itu sih lumrah. Tapi ada kenal seorang tukang becak yang justru jadi kaya raya dengan usaha seperti itu. Yang punya hubungan dengan 10 sampai 20 wanita. Dia punya hubungan rapat dengan orang-orang di hotel. Dia jadi semacam love transfer pelosiran. Dia sudah punya mobil, kan? Dia dirikan rumah gedung di kampungnya. Malah baru-baru ini mendirikan lagi sebuah rumah yang mentereng di kota ini. Kabarnya
Bulan depan dia bakal naik haji. Wah, jadi uang lendir. Mau uang lendir atau bukan, pokoknya dia bisa naik haji. Pulang-pulang dari sana dia berhak pakai sorban, bawa botol air zam-zam sambil makan korma. Kira-kira ya haji sumbang atau bukan ya? Ini, Cici ya? Mau jijik atau tidak jijik? Ya najis atau tidak najis? Mau uang lendir atau bukan uang lendir? Pokoknya dia haji anu. Titik. Memangnya tidak ada peraturan yang melarang orang seperti itu pergi ke tanah suci? Kurasa tidak pantas melarang orang yang ingin menunaikan ibadahnya. Soal najis atau lendir, itu semata-mata urusan antara dia dengan Tuhannya, bukan dengan panitia haji. Kukira Tuhan menghadap persoalannya kira-kira begini. Soal najis atau lendir, jelas dia berdosa. Soal naik gajinya, jelas dia berbuat kebaikan dan pahala. Mana yang lebih berat timbangannya? Hanya Tuhan yang tahu. Lalu mengapa kita mesti mengadili tukang becak lihai yang menjadi haji di dunia kita ini? Apa salahnya kalau kita ketemu dia lalu kita berkata, "Selamat sore, Pak Haji." Kira-kira seperti itulah memandang persoalan. Persis seperti pandangan tukang jagal sapi. Ini daging masuk. Ini lemak dan tetelan, ya masih bisa masuk. Lah ini apa? Daging bukan, lemak bukan, tetelan juga bukan. Ya buang saja ke tong sampah. Tidak ada tempat untuk khusus. Ah sudah, kita ini sudah kelewat mengatur. Yudi, ya Mbak. Teruskan ceritamu tentang Adi tadi. Oh, Anda mau ditanya? Enggak. Tadi rupanya Mbak Ani sudah ditunggu oleh langganannya. Itu loh, Abah gemuknya punya pabrik nih. Langganan? Iya. Sudah hampir 3 bulan mereka berkenalan dan terus langganan. Abah itu demen betul sama dia. Katanya Mbak Ani persis seperti istrinya. Almarhumah innalillah. Abah itu sudah lama minta Mbak Ani supaya mau kerja padanya. Loh, kok kerja? Ya Mbak, kerja. Katanya sekedar mengurus dia dengan anak-anaknya saja. Urus anak? Memangnya berapa anaknya? Kalau tak salah 16. Ampun, mati si Ali. Dan di samping itu ya kerja rumah tangga biasa lainnya. Babu komplit. Seperti itu hanya sekedar. Pintar juga si Abah. Abah-abah biasanya memang pintar. Di koran itu namanya actually apa sih namanya? Pokoknya di belakangnya ada kata del long. Gitulah. Kalau hanya membaca koran dari sobekan-sobekan saja, itu pun yang kebetulan diterbangkan angin, lalu kakek pungut dan kakek baca. Tapi apa arti kata
Bersih. Ya, Mesir di tempat mereka yang biasa. Tiba-tiba ada razia. Razia. Iya, razia. Kami yang sedang berada di luar sempat lari. Mbak Ani dan si Abah tertangkap basah. Mereka kami lihat digiring ke tempat terbuka bersama sekian banyaknya lagi, laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan yang sudah-sudah, kami menduga mereka telah dibawa ke kantor polisi. Lalu kami ke sana. Maksud kalian? Itu loh Mbak, tukang becak itu. Dia mau menerangkan pada polisi bahwa dia adalah suami dari Mbak Ani. Hah? Sejak kapan? Hanya dengan jaminan seorang suami saja. Wanita yang kena dirazia, polisi begitu bersedia melepaskannya. Tapi sejak kapan tukang becak itu suami si Ani? Namanya juga becak komplit, Mbak. Pasti punya surat-surat kawinnya. Dan itu sudah termasuk ke dalam servis perseroan becak komplit tadi. Suami sekedar keadaan darurat saja. Suami razia. Tapi kali ini tukang becak itu tidak perlu lagi menawarkan jasa-jasa baiknya. Di depan polisi, si Abah menyunting Mbak Ani. Dan di situ pula dia berkata iya. Aku sangat gembira atas keputusan Mbak Ani itu. Biar dengan apa gemuk gituan sekalipun. Entah memang dia licik, entah Mbak Ani yang kurang seksama dalam pertimbangannya. Tapi setidaknya mulai sekarang Mbak Ani mempunyai kedudukan tetap. Punya alamat tetap. Ya. Punya kartu penduduk tetap. Dan aku mau menyampaikan sesuatu kepada kalian. Aku tadi juga membuat keputusan buat diriku sendiri.
dari seorang tukang becak. Mungkin aku bukan istri satu-satunya. Mungkin aku akan berhari-hari tak melihat dia. Aku nerima uang belanja.
Kakek harap suatu hari dapat melihatmu dan anak-anakmu naik becak suamimu. Selamat jalan, Bini.
Pak. Mas itu harus pulang pergi mengantarkan saya. Maksud kamu apa, nak? Maksud saya begini, Kek. Apa salahnya dia tinggal sambil istirahat sebentar di kampung? Siapa tahu di sana ada kerja yang cocok untuknya. Kakek setuju. Dia tinggal dulu. Sekedar istirahat di sana. Kalau orang tua setuju. Yakin orang tuaku setuju di sana? Syukurlah. Dengan kaki pincangnya, setidaknya dia masih bisa bekerja. Iya, Kek. Sawah. Dan siapa tahu setelah orang tua melihat bakat-bakatnya, dia bakal punya harapan untuk diangkat sebagai seorang menantu. Apa? Menantu? Apa kau tak punya tenaga untuk menjadi seorang menantu? Menantu siapa? Allah, kukira sudah tiba saatnya bagimu untuk mencapkannya baik-baik. Mulai sekarang, rebut dan regullah. Kesempatan sudah ada di hadapanmu. Berbuatlah, bertindak. Bukankah itu yang dikatakan dulu tadi? Jadi, besok subuh, kau bersama anak ini pergilah ke stasiun kereta api. Antar dia baik-baik sampai ke rumah orang tuanya. Dan kalau nggak baik, kau akan ditekan oleh calon mertuamu dari sana. Malam ini kita semuanya terlalu penuh dengan perasaan yang aneh. Pasti kita tidak akan mungkin bisa tidur. Tapi baguslah kalau bisa istirahat. Malam telah larut. Sedang matahari. Besok sudah mengantarkan beberapa dari kita pergi ke tempat-tempat yang jauh. Bahkan ada yang harus berlayar juga. Tidurlah agar besok kalian tidak terhuyung-huyung. Selamat istirahat. Kita biarkan mereka. Kita kesana saja. Oh
Tidak. Aku tidak mau. Tidak mau apa? Maksudku, aku tidak mau mulai dengan cara yang kalian hancurkan secara diam-diam itu. Kalau benarlah nasibku akan menempuh jalan seperti yang kalian tegarkan tadi, entah tadi kalian sungguh-sungguh atau cuma ingin mengejek aku saja untuk kesekian kalinya. Loh. Siapa yang mengejek? Baik, kalau kalian menghendaki aku memulai hidup yang baru, maka mengapa kalian tidak memperbolehkan aku memulainya dengan benar? Siapa yang menyuruhmu memulainya dengan tidak baik? Kalian barusan dengan anjuran kalian yang tidak senonoh tadi. Tidak senonoh bagaimana? Alah, pura-pura lagi mah. Apa maksud kalian tadi dengan pindah ke pojok sana, sedangkan kalian tinggal berdua di sini? Ya sudah, maaf. Syukur kalau kau memang ingin memulainya dengan benar. Ya, aku telah bertekad ingin memulai segala-galanya dengan benar-benar suci dan bersih. Aku besok mengantarnya dengan tidak sedikit pun beranggapan sebagai calon menantu, seperti yang kalian rekan-rekan tadi. Apa alasanku menganggap begitu saja bahwa orang tuanya secara otomatis bakal menganggap aku sebagai menantu mereka? Kemungkinan aku untuk ditolak tetaplah ada, dan ada baiknya sejak awal ikut diperhitungkan. Ya, aku memang ingin pergi ke sana, tapi dengan patokan bermula. Aku benar-benar ingin kerja, kembali kerja, kembali merasakan kedaulatan tubuhku di bawah teriknya matahari, dengan kesadaran bahwa keringatku yang memuncul itu adalah taruhanku dengan sesuap nasi yang halal. Soal menantu, kawin, cita, sebaiknya tidak dipikirkan berlebih. Kerangka-kerangka yang disebut Bibi tadi ingin kubur, setidaknya untuk sementara. Aku ingin mengembalikan seluruh kedirian tubuhku yang telah hilang oleh salahku sendiri. Aku harap dia maupun orang tuanya di sana akan sudi memandang aku dalam kerangka persoalan seperti ini dan tidak menganggap aku di sana sebagai lebih dari itu. Aku ke sana sebagai seorang pelamar kerja, pelamar keadaan dan kemungkinan hidup yang baik kembali. Sudah tentu mereka punya hak untuk menolak aku. Pekerja. Oh. Gaya. Kakek benar-benar ngantuk. Begini saja, nak. Aku akan tidur di sini, sedang kau boleh duduk dekatku. Menjagaiku. Dan kalian tak ada salahnya kalau tidak juga. Tidurlah kalau bisa tidur. Ingat, acara kalian besok sungguh banyak.
Gak bisa gak? Buat kau saja. Tapi kan besok berangkat semuanya. Kakek gimana? Aku mau kemana lagi aku? Ikut besok ke kampung saja, kek. Ikut. Aku sudah terlalu tua untuk ikut siapapun. Lagi pula, kalau kita semua yang pergi, bagaimana dengan kolong jembatan ini? Dengan RT 0 RW 0, seperti kata ibu tadi. Justru karena hal itulah, kek. Bukankah dia tidak milik siapa-siapa? Kakek pun boleh saja meninggalkannya. Kau tak tahu apa arti kolong jembatan ini dalam hidupku, nak. Sebagian dari hidupku ku habiskan di sini. Memang dia milik siapa saja yang datang kemari. Dia milik manusia-manusia yang terpojok dalam hidupnya, yang kenangannya berjungkiran dan tak tahu akan berbuat apa. Dan semua itu ada pada diriku. Bertumpuk, dilapisi usia yang semakin menua. Semakin kita tua, kita semakin lambat. Semakin keluar dari jalur. Selanjutnya, tinggallah kita menjadi beban bagi kuli-kuli kota Praja yang akan membawa kita ke RSUP. Apa kalau kita muncul sedikit? Maka pada saat terakhir, mayat dan tulang-tulang kita masih dapat berjasa bagi ilmu urai kedokteran, menjadi pahlawan-pahlawan tak dikenal bagi kemanusiaan. Selamat malam.